اللهم صل وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. Emang hidup nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata wa ila hadratin Nabiyil Mustafa war Rasulil Mujtaba. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din. Syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa li walidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, malam ini kita kagak baca kitab. Saya mau nerangkan Muharram karena bulan Muharram satu hal yang wajib diketahui oleh umat Islam. Apanya yang harus diketahui? Pertama, sejarah yang monumental. Satu peristiwa yang heroik. Peristiwa yang sampai saat ini seluruh dunia Islam wajib mengetahuinya. Yaitu di mana puncak kemarahan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Karena di Mekah ada satu tempat, rumah, bangunan, gedung yang mereka namakan Darun Nadwah. Darun Nadwah. Apaan tuh? Coba lihat dulu. Enggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa. Orang di luar sono. Kalau nak tembok. Enggak ada kan, Ebi? Alhamdulillah. Jadi dar artinya gedung. Nadwah pertemuan. Jadi di Mekah ada satu gedung mereka namakan Darun Nadwah yang artinya gedung pertemuan atau tempat musyawarah masyarakat. Setiap hari pentolan-pentolan Quraisy kumpul di situ. Agenda atau topik yang mereka bicarakan hanya satu, bagaimana cara membunuh Muhammad. Itu aja. Coba, bukankah ini masalah yang heroik? Bicaranya begitu, dari bagaimana Muhammad supaya mati. Sebagian mengatakan udah, dia kan suka duduk di Ka'bah tuh, Nabi belindingin batu gede, sekali jatuh dia kepalanya mencret. Oh, kata orang-orang. Oke, kita praktekkan. Akhirnya mereka tunggu-tunggu, di atas sudah ada naik batu. Pas Nabi di bawah, batunya jatuh dari tembok, keluar batu, nyanggah. Apa kata itu? Nanggam. Dia enggak jadi Nabi itu. Waduh, enggak berhasil. Ayo lagi, apain?
Abu Jahal belaga sakit. Nabi dia tahu sifatnya. Biar musuh kalau sakit orang ditengok. Abu Jahal udah gali lubang, ditutup pakai kertas semen misalnya, disirami pasir. Kasih tahu Muhammad, saya sakit, saya kan encangnya. Nabi Muhammad, baik, saya datang. Muhammad datang. Abu Jahal ngintip dari jendela. Nah, ibaratnya burung kena dan nih dijebak. Udah dekat. Jibril kasih tahu, balik ya Muhammad. Depan ada lubang. Nabi balik. Ini penyakit orang tua nih begini. Mana minum? Udah dekat lubang, Abu Jahal udah bilang, ini masuk. Karena diberitahu Jibril balik. Karena balik, Abu Jahalnya yang nafsu ngejar. Dia yang masuk. Nah itu mana apa? Hufratan waqa'a fiha. Siapa yang gali lubang, dia terperosok. Nggak bisa naik. Pas diturun tambang semeter, galian turun semeter, 2 meter turun lagi semeter. Siapa yang bisa? Itulah akhirnya kata, udah minta tolong Muhammad. Nabi diminta tolong, tambang semeter naik itu tanahnya. Ya udah, sampai nggak pakai tambang naik aja. Itulah akhirnya besok rapat lagi. Gua kita asingkan aja dah, buang dari Muhammad. Ya dibuang dari kakinya, tadi jalan lagi pulang. Jadi enggak putus. Satu kesepakatan yang mereka ambil secara aklamasi. Gini aja dah, ini kan kamu suku Arab sukunya paling banyak. Al-Haddad, Al-Mahmud, Al-Bahfen, Al-Attas, banyak. Tiap-tiap suku ambil pemuda yang gagah-gagah. Berapa orang? 3 orang. Sukunya banyak puluhan orang kali 3. Persenjatai senjata yang tajam. Mereka tugasnya hanya satu, mencari Muhammad di mana dan cincang. Ya udah, ini kan serem banget. Pada saat bulan Muharram ini, di mana Nabi tengah tidur bersama Ali bin Abi Thalib. Orang-orang sekitarnya menunggu keluarnya Nabi. Kapan keluar langsung itu. Suasana saat itu mencekam sekali. Enggak ada suara berisik. Orang-orang kampung ini udah pada tahu kalau malam ini ada pembunuhan dahsyat. Sebab setiap pemuda saya kumpul, sehingga orang jalan keluar takut, ngomong keras takut, begitu mencekam. Ya Nabi kena itu tenang aja. Cuma di malam itu datang Jibril, hei Muhammad, sekitar kamu musuh ini, semua musuh. Mereka tidur menunggu kamu bangun. Di tangan mereka sudah siap pedang tajam untuk membunuhmu. Nabi tenang aja. Nabi tenang. Apalagi Ali, teman tidur, nggak pernah takut sama musuh. Nggak pernah takut. Pernah ada sekelompok musuh lagi mau ngejar Ali. Orang sampein, Ali kamu tuh. Sampai keluar bilang, inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddasu fala ubali bijam'ihim faqullu jam'in muannasu. Dia bilang, saya tahu orang-orang nunggu lagi pada nunggu saya.
tujuannya mau bunuh saya. Sedikit saya kepikirin, saya anggap tuh perempuan semua. Orang laki dianggap perempuan saking gagahnya. Wa kullu jam'in muannas, semua alaikum itu perempuan. Nabi apalagi. Lalu Nabi bertanya, Jibril, apa dong yang harus saya lakukan? Perintah Allah kau pegang pasir. Nah, pasir dipegang, dibacain surat Yasin tuh yang ada di dalamnya waja'alna tuh. Habis dibacain dilempar ke atas, semua orang tertidur lelap, nyenyak betul. Keluar Nabi keluar ke rumah Abu Bakar, lalu menuju gua apa? Hiro. Gua apa? Gua Hiro tempat apa? Turun wahyu. Ini gua Sur. Kalau orang haji tuh lihat ke sana boleh. Masuk ke satu terowongan yang gelap. Yang di dalamnya itu memang tempat binatang buas. Semua halaman sekitar itu binatang buas di situ, di lubang itu. Bayangin, kamu berani gak ngumpet di lubang ular? Ini Nabi kita ini, sejarah yang terjadi bulan Muharram ini. Akhirnya disumbat semua lubang dengan sobekan surban Abu Bakar, robek. Rupanya semua sorban selesai, tinggal ada satu lubang aja yang tidak kebagian sumpelan, sumbatan. Udah, Abu Bakar tekap aja kayak kakinya. Nah, rupanya ular yang di dalam itu merasa panas, bagaimana keluar, ada kaki Abu Bakar disengat ya. Sampai Abu Bakar nahan sakit, keringat bercucuran, badan gemetar, warna sudah pucat resmi. Sedangkan Nabi tidur di pahanya saking capek. Abu Bakar ingin bergerak, takut kalau Nabi bangun. Begitu taatnya sahabat kepada air peluh yang bercucuran itu, salah satunya netes di pipi Nabi. Orang lagi tidur, Nabi kena air keringat, membuka mata, melihat, Abu Bakar udah kayak gitu. Mahada ya Abu Bakrin. Abu Bakar, apa ini? Ladagatni suban, ya Rasulullah. Saya disengat ular ya Rasul. Apamu rijli kakiku. Coba angkat. Betul. Lupa. Ya, Nabi kan profesor dokter. Usap aja. Baik. Ya, udah. Tapi Abu Bakar setelah itu, orang-orang yang tadi mencari berhenti di mulut lubang gua. Allah melindungi keduanya dengan bersarangnya lebah. Laba-laba bikin galang kasih, bikin rumah. Burung datang malam-malam bertelur. Ketika orang datang, waduh, apa iya Muhammad masuk ke dalam gua? Kalau tidak nih, celapakan di pasir dah habis. Di mulut gua habisnya. Pasti ke situ kali. Cuma orang bilang nggak mungkin. Kau di situ rumah galang kasih rusak. Telur burung juga pecah. Ini kan kagak. Mereka berselisih pendapat. Abu Bakar lihat. Kalau dari tempat gelap lihat tempat terang kan kelihatan. Kaki-kaki musuh yang udah pada tebeg-tebeg hitam, pedang terhunus. Siapa berani? Abu Bakar, andaikan dia tahu kita di sini mati udah, Islam akan habis, umat Islam kagak ada. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasul, saya takut. Jibril datang bawain wahyu. Saniyasnaini fil ghar, ketika berdua ada di dalam gua. Faqala li sahibih, Nabi berkata sama temannya Abu Bakar,
La takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut. Allah ada sama kita. Maka dikasih tahu begitu, wa anzalas sakinah. Allah menurunkan ketenangan, tenang hatinya, enggak ada rasa takut. Berapa hari? 3 hari. Nabi di situ, anaknya selalu membawakan makanan keluar. Akhirnya setelah 3 hari baru. Momen ini satu momen yang wajib diketahui oleh umat Islam. Sehingga karenanya untuk datangnya Muharram kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah menyelamatkan Nabi sehingga selamatlah Islam. Jadilah kita orang Muslim. Kalau tidak, apa nasib kita? Dan banyak peristiwa yang Allah selamatkan orang dari berbagai macam ketakutan, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam hal yang mereka tidak sanggup nanggung. Lalu hikmah yang kedua, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan hurum. Bulan hurum ada berapa? 4. Satu namanya Zul Qa'dah. Yang kedua Zul Hijjah. Ketiga Muharram. Nah ini dia. Dan yang keempat Rajab. Allah bilang inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang disebut arba'atun bulan hurum. Lagi perang sengit masuk bulan hurum terjadi gencatan senjata. Sebab enggak boleh perang di dalam bulan. Dan di dalam bulan Muharram ini Nabi bilang fihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Di dalam bulan Muharram ada 1 hari. 1 hari doang. Taballahu ala qaumin. Allah menerima taubat orang yang berdosa. Wa yatubu ala akharin. Dan Nabi menolong. Sampai-sampai ulama mengatakan ada 10 Nabi yang ditolong. Misalnya yang pertama bapak kita. Siapa bapak kita? Nabi Adam. Ketika Allah ciptakan alam ini, maka Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa? Manusia. Allah i'lankan kepada malaikat. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, idz qala rabbuka lil malaikat. Ketika Allah memberitahu kepada para malaikat, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan penguasa di bumi. Orang yang mengolah alam, yang hidup dari alam, memanfaatkan alam untuk kepentingan orang banyak. Malaikat protes. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima. Ya Allah, jangan manusia itu rakus. Manusia itu pembohong. Manusia itu suka maksiat. Manusia itu berbagai macam. Jangan. Lalu malaikat tanya, habis siapa? Malaikat dengan serakahnya berkata, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nahnu, udah kami aja kami. Nusabbihu bihamdik, selalu memuji engkau, selalu memuliakan engkau. Wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikan engkau. Karena Allah sudah berencana fa'al lima yurid, apa yang Allah ingin jadikan, ingin
Hanya Allah bentak malaikat dengan katanya, inni a'lamu malat. Diam, ketahuan aku dari kalian. Orang tua kita biasanya kalau kita cerewet, diam lu, tawan gue sama lu, gitu kan. Allah begitu juga, inni a'lamu malat. Diam kalian, tawan aku daripada kalian. Ya udah, malaikat tunduk. Oleh maka Allah ciptakan manusia pertama Adam. Adam ketika diturunkan ke bumi tidak serta-merta dalam keadaan geblek, bego, enggak. Diajarin dulu supaya menjadi penghuni bumi ini pinter. Makanya kita yang kagak belajar, kagak boleh jadi penguasa di bumi. Jadi RT masih kagak boleh, orang buta huruf. Lah iya, makanya diajarin dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Adam, kamu bakal jadi penghuni bumi. Ayo saya ajarin, diajarin. Dalam tafsir dikatakan apa yang diajarin? Bakul, nama bakul, sapu, apalagi yang gede-gede, rumah, gedung, gunung, diajarin nama-nama. Sampai-sampai yang ada di manusia, nafas manusia, keringat manusia, kentut manusia masih ajarin. Dan kalau kentut boga itu namanya paswa. Ada yang tit, sampai diajarin sama Allah. Ya, kalau nggak diajarin kagak tahu. Malaikat yang tadinya sombong, kata Allah, ya, ta'allama Adam al-asma'a kullaha summa ardhum 'alal malaikat. Setelah Nabi Adam pintar, diadu sama malaikat. Allah bertanya, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum. Malaikat, ayo jawab pertanyaan saya. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Satu nggak ada yang tahu. Jadi tanya, kentut yang gede apa? Wah, kata malaikat saya nggak pernah kentut. Kentut yang kecil yang tit. Waduh, saya nggak tahu. Apa kata malaikat? Subhanaka, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Ya Allah, saya bodoh. Ya Allah, saya nyerah. Ya Allah, saya nggak bisa. Kemudian dengan bangga, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Adam ajarin, malaikat bodoh lo, ni anu. Tuh, apa kata Allah? Muliaan manusia dari engkau. Kalian nggak ngerti, ya dah. Ini satu isyarat bahwa manusia yang hidup di bumi harus pandai. Pandai ilmu agama, pandai ilmu umum, pandai harus belajar. Buktinya Allah mau turunkan di sekolahin dulu Adam, baru boleh. Adam pinter apa? Baru Allah bilang, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, kamu lulus. Ayo, karena ilmu kamu banyak, masuk surga. Makan di dalamnya sama istrimu Hawa. Apa saja kamu mau lakukan boleh, hanya satu laranganku. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Pohon apa tuh? Pohon khuldi. Wa takuna minadh dhalimin. Kalau saja kamu dekati aja udah jadi orang yang zalim. Karena setan yang selalu menggoda. Setan memang udah sumpah ketika diusir dari surga. Disumpah, saya akan goda Adam dan anak-anaknya. Adam udah di surga, digoda, kena. Soalnya anak-anaknya nih, anak cucu Adam kita nih, ya, wah digodanya gampang. Ya. Lagi mau jalan ngaji, ada topeng monyet, diberhenti, dikagak jadi ngaji. Kampret betul. Yang begini gampang banget dicobanya, ya. Apalagi kalau ada dangdut dah. Pengajian. Itu namanya apaan tuh?
Ya. Iya. Mana kampret ini bapak kampret. Ya, kampret juga kan. Coba bayangkan, Nabi Adam udah di surga, satu doang salahnya, makan boli keluar. Nah ini salahnya banyak banget, kepengen masuk. Ini salah tadi keluar. Nah, itu. Akhirnya Nabi Adam digoda oleh iblis, fa'adallahuma syaitanu fa'akhraja mimma kana fi. Fa'adalla, digoda, lahuma syaitan, kedua Adam dan Hawa oleh syaitan. Akhirnya dia petik buah kodi. Buah kodi ketika dia petik naik ke atas, takut, jangan dah, ntar lu itu setan injek, turun lagi ke bawah. Dia makan, ada makan, lagi makan, ingat di leher, mentok, jadi jakun. Ya Siti Hawa pas dikasih ya makan lempeng aja, nggak ada jakunnya, jadinya dia. Ya. Kemudian apa? Setelah dia makan, pakaian yang dipakai terbang, pakaian surga, nggak mau orang yang maksiat, maka telanjang bulat, dia kelihatan ketimunnya, no kelihatan kue pancongnya. Akhirnya apa? Fatafiqa yakhshifani min warakil jannah fa asa adamu rabbahu faqawa. Saking malunya dua-duanya metik daun pohon, petik dua Siti Nabi Adam, tutupin tuh ketimunnya, ayo tutupin pantatnya, begitu dengan rasa malu. Siti Hawa gitu juga, tutupin ke pancongnya, tutupin, jalan keluar, ya. Ihbita misran fa inna lahu ma sa'altum. Ayo turun, diusir dari surga, ya. Nabi Adam di Hindustan, Siti Hawa di India. Akhirnya ketemu pada saat pupuk di Arafah. Nabi Adam sejak itu dalam kitab sejarah dikatakan 40 tahun sujud kagak bangun-bangun. Menyesali perbuatannya. Ya Allah, udah di surga enak banget. Apa? Kok larangan yang satu ini tidak bisa saya jaga. Ayo tobat, kemana? Allah antepin, Allah biarin, Allah cuekin, bandel sih. Udah di surga enak-enak, larangan satu enggak bisa dipertahankan. Ada misal. Akhirnya Allah yang maha penyayang, Dam, kamu kemana aja bertahun-tahun, cara apa taubat? Saya kagak terima. Kalau kamu mau taubat, baca nih. Tuhan yang ngajarin. Tuhan yang ngajarin. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa, diajar Adam, Nabi Adam oleh Tuhan. Fataba alaihi, lantaran diajarin, maka Allah terima taubatnya. Kapan? 10 Muharram. 10 Muharram. Apa yang Nabi Adam diajarin? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kita disuruh baca 70 kali setiap malam Muharram. Kalau tidak setiap malam, minimal 10 Muharram. Maksudnya apa? Dosa kita banyak pun Allah ampuni sebagaimana Allah mengampuni. Ayo baca 3 kali. Ini bulan Muharram tanggal 2 apa 3 tadi? Malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat 3. Ya, malam Rebo, malam Sabtu. Saya ceramah di Al-Isra tuh.
Muharram. Jadi ini malam ketiga Muharram, ini dosanya pada banyak-banyak kan nih. Ada yang sebongsang, ada yang sekarung, nih banyak. Jadi belum ada tobat. Ini disuruh kita baca bulan Muharram doa yang Allah ajarin kepada Adam. Bacanya kompak semua. Ada dapat apa kagak? Rabbana dzalamna anfusana. Ayo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ayo dah rame-rame. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wah, cakep. Itu saya cuman ngajarin doang, cuman ngingetin doang. Nanti 10 Muharram utamanya baca ya. Berapa kali? 70 agar dosa-dosa kita diampuni. Itu hikmah pertama yang saya sampaikan malam ini dengan masuknya bulan Muharram. Cerita kedua, Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk memimpin satu kampung. Cuma kampung itu bandel bener. Disuruh sholat, disuruh ngaji, nggak ada yang dengerin. Nabi Yunus lain sama Nabi Muhammad, kurang sabar. Kata Nabi Yunus, ya Allah, saya kagak sanggup dah. Dakwah orang kampung bandel banget. Ya, kagak mau dengerin. Habis kamu mau ngapain Yunus? Udah, hujanin api. Wah, nggak tanggung. Hujan api, ini bener Yunus, iya. Sekampung hujan api dari Nabi Yunus, kebakar pada. Nabi Yunusnya kabur, tidak mau bertanggung jawab. Ya, nah ini Nabi ada yang begitu, pemimpin kita banyak yang begitu juga. Ya. Naik kapal laut, jalan. Di tengah laut macet, mesinnya mogok. Kalau yang namanya kapal laut, ada mualim kapal. Mualim kapal tuh selalu tahu bagaimana mesin kapal yang tengah berlabuh. Periksa, kayaknya nggak ada yang bermasalah. Ya, apanya aja serba bagus. Cari lagi kitab sono, kitab sini ke bed. Kesimpulan ketemu bahwa di dalam kapal ini ada orang yang dosanya kelewat banyak. Jangan pun apa mesin kapal aja sampai macet, nggak mau bawa nih orang yang dosanya banyak. Turun mualim kapal bilang ini penumpang kayak gini misalnya, penumpang, udah saya periksa semua kapal sehat, tapi berdasarkan buku yang saya miliki bahwa macetnya kapal ini bukan karena mesin, bukan karena teknisi, tetapi ada di antara kalian yang berdosa berat sekali, kapal nggak sanggup. Habis bagaimana ketahuan? Nama kamu tulis, nama masukin ke gitu, ke toples, kasih lubang, kocok. Kayak kita main apa? Main arisan. Keluar blok. Yunus, waduh,
Mana yang nama Yunus? Nah, di pojokan. Di sini. Dilihat. Ini si orang bener nih. Tampangnya alim, akhlaknya baik. Ah, bukan kamu, ayo balik lagi. Emang Yunus ada 3. Masukin, kocok lagi, keluar lagi, Yunus juga. Ini Yunus yang mana nih? Itu juga. 3 kali dah. Kalau itu juga yang keluar kita proses. Kocok lagi keluar, emang dia. Sini. Yunus, kamu merasa punya dosa enggak? Iya, aku dia. Apa dosamu? Orang sekampung. Saya minta sama Tuhan biar hujan api. Mati semua. Nah, saya takut saya kabur. Oh. Ya udah. Kamu siap menerima resikonya? Apaan resikonya? Tangan kamu diikat, kaki diikat, dilemparin ke laut. Waduh. Yang enteng kan kagak ada. Yang enteng berondong. Kagak. Ini dia. Ya udah siap. Ikut. Karena berbuat harus nanggung risiko. Allah tahu nabinya mau diceburin ke laut. Maka Allah panggil ikan yang paling gede. Ikan Hud. Ikan Hud, kamu tungguin di bawah kapal. Nabiku akan dilemparkan ke laut. Caplok. Awas jangan papak. Lalu papak hancur. Caplok aja. Seperti kita minum bodrek. Minum bodrek dipapak enggak? Kagak, telan aja. Begitu pesan Allah kepada Nabi. Dilemparin pleng mangap udah. Kayak kita lagi buang di empang ikan gurame. Ini Nabi Yunus gitu, pas dibuang pleng ikan. Kata Allah, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ditelan Nabi Yunus oleh ikan Hud. Wa huwa mulim, dia sambil kesakitan. Masuk ke insang, ke angsang, ke perut ikan. Dia mengalami kegelapan 3, gelap malam, gelap perut ikan, gelap dasar laut. Lalu apa yang mau dilakukan Nabi Yunus? Sujud di perut ikan. Perut ikannya gede banget, ya. Sujud dia. Dia baca doanya. Tasbihnya Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Inni kuntu, aku ini minadz zalimin, orang yang zalim. Dia baca, mules ikan. Mungkin kenceng, mules lagi ikan. Mungkin banyak dia baca, ikan kagak sanggup. Ada Yunus di perutnya. Ikan naik ke darat, muntahin, plek, belongkotan. Nabi Yunus utuh banget. Dia kagak kasih papak. Utuh. Di tepi pantai, Nabi Yunus kesakitan, badannya pada lecet. Yang serang kecoret insang ikan, tulang ikan di dalam, keluar. Ya, wa nabata fihi miyaqtin. Allah tumbuhkan pohon, namanya pohon solpatilamid. Solpatilamid. Pohon obat. Diambil pohon dipakai. Solpatilamid kenal enggak? Obat apa tuh? Obat orang lecet-lecet kulitnya tuh. Bahkan solpatilamid. Dibuburin aja, baik. Ditumbuhin tuh sama Allah. Pohon solpatilamid dipakai, dikucok-kucok. Baik. Makanya sekarang solpatilamid itu obat luka. Ya. Cuma Tuhan bilang sama Yunus, "Falaula kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Yunus untung lu baca tuh tasbih. Kalau kagak sampai kiamat nggak keluar. Udah mati di perut ikan. Hanya Allah bilang, hamba-hamba,
Siapa di antara kalian lagi dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam ketakutan, baca ini akan selamatkan kamu seperti Yunus. Makanya kapan bacanya? Bulan Muharram. Yunus dikeluarkan bulan Muharram juga. Iya, peristiwa inilah saya ceritakan. Ayo ikuti saya. Bismillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulangi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekali lagi. Emang ini tukang kesusahan, tukang kesulitan, Nah, sama dengan Nabi Yunus. Baca disuruh 70 kali juga. Tanggal 10 bulan Muharram. Makanya hafalin tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yunus dalam perut ikan keluar, dukun beranak baca ini doa. Dukun beranak tanya, doanya nih dia. Iya. Itu perut diusap-usap, ditiup, merojol, sintong. Lantaran baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Memang amaliyah di bulan ini tanggal 9-nya kita disunahkan puasa Tasu'a. Tanggal 10-nya puasa Asyura. Kapan tanggal 9 jatuhnya malam Kemis? Kapan puasa Asyura jatuhnya malam Jumat? Malam Jumat giliran ngaji kita di sini. Ya, dikagak baca ada tuh. Kemudian saya tanya, mau peri apa kagak? Kalau peri aja. Jadi Kemisnya tuh kita emang puasa. Puasa Tasu'a. Malam Jumatnya puasa Asyura. Sebetulnya yang namanya puasa nggak ada halangan. Orang aja habis maghrib nyaunya ntar, nyaunya subuh. Tapi kalau mau peri juga kan orang ngaji kan nyekolokan peri ini obah ngaji bego ya saya sih tawarin dah, mau peri apa enggak takut dikata bego. Saya masih di rumah enggak, saya mau ke Cianjur. Saya berangkatnya Jumat habis subuh. Kan di sana acaranya terlalu ramai. Jadi ini juga saya katakan bahwa awalnya laki udah dulu pada acara korban. Betah-betah bener pada di sana. Perempuan nuntut, saya bilang nanti waktu Muharram. Ini yang akan pergi jumlahnya 84 orang. Laki saya bilang jangan. Kagak ngerti. Ada laki al-akhyar 5 mobil kecil, mobil pribadi. Laki. Kemudian saya baru dengar semalam Al-Jihad mau bus 60. Saya bilang 60 kagak muat mobilnya ke sana. Jadi kalau mau 30 aja. Nah, jadi mereka mau ikut. Lalu ada lagi Muawanah Kelapa II, Haji Jaja Jamal Sari. Itu mau rombongan Bamus Betawi. Dia punya rombongan Betawi. Kebetulan malam itu ada acara, mau terus ke Cianjur. Waduh, banyak betul. Sedangkan yang akan kita santuni ini dari duit Bapak. Pertama 70 anak yatim, 30 fuqara wal masakin, ditambah lagi 70 lagi kaum duafa. Bayangin. Kemudian ditambah lagi santri yang lagi belajar di pesantren. Pesantrennya namanya Al-Aziziyah.
ada 30. Jadi yang akan kita santuni besok ya 100, yatim 70, ukoro 100. Ditambah lagi 70 sama 30, 100 jadi 200. Ya, kurang lebih 215. Bayangin. Dan saya waktu rapat kemarin, pertama saya rapat nyusun acara. Siapa yang nyambut dari sini, yang korinya, yang doanya, yang tampilnya, yang maulidnya. Saya bagi 4 misalnya. Kemudian orang-orang itu sudah saya kasih duit untuk bikin makanan. Ini bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ada 7. Makanan itu buat apa? Buat tamu yang datang. Makanannya ala desa. Makannya nasi liwet. Ya, nah di sana. Kemudian kepada salah seorang di sana saya instruksikan, cari tukang makanan suka dagang di SD. Itu kan disenangi anak-anak. Akhirnya cari 7 juga. Ketemu bakso, tukang bakso. Di sana saya bilang, kamu saya kasih duit 1 juta. Bikin bakso yang banyak, gratis anak yatim. Ada lagi tukang cilok, anak cilok itu. Apa? Oh, aci dicolok. Iya, cilok. Itu saya suruh bikin harga 100 untuk orang itu. Jadi ada 7, ada lagi dadar gulung, ada lagi sosis bakar. Maksudnya apa? Jam 8 anak yatim udah saya suruh makan semaunya itu sampai jam 10. Ibu-ibu acara di masjid 10. Jam 8 sampai 10 itu udah rapi acara, maka anak-anak yatim baru masuk akan diberikan santunan oleh ibu-ibu. Saya kan cuma ngumpulin. Makanya saya tawarkan, andai kata dari sini mau ngikut silakan, modalnya gampang, cepet 100.000 makan tanggung jawab sana. Ya. Misalnya apa? Oh punya temen nih berenam, sewa kijang di rental. Kijang di rental itu kalau untuk itu 700. Oh punya duit kumpulan orang 15 orang. Cepet-cepet 1,5 juta kasih saya duitnya. Ada teman saya mobil Hiace. Tapi jangan pakai suruh saya dah, cari aja elep. Muatannya 16. Bayar 1,5 juta, cepet seorang. Oh, ada orang 30. Cepet-cepet 3 juta. Nah, datang Haji Saadi. 3 juta masuk. Datang ke sana. Duduk aja dah, duduk. Sampai sana pilih kelapa. Saya sediain kelapa muda. Banyak. Lalu cuma daftar dulu, kasih tahu saya. Saya bikin di sana misalnya harga 100 orang. Bapak datang gelonongnya kagak ngasih tahu. Ya kagak makan, enggak ada makanan. Kalau ada atau mau mobil pribadi silakan. Beberapa betul nih acara. Ya. Ada Pak RW, ada mobil kan? Mobil sih banyak, jalanan banyak. Yang lagi pada nongkrong juga banyak. Coba tahu siapa. Kalau memang siapa, misalnya ada yang satu punya mobil nih, satu, ayo ajak, mau ikut, RW punya mobil 7 orang, ngeluarin duit cepet, kau ngikut doang sih emang, maunya pada, tapi juga jangan duit cepet doang, kita sampai di puncak di sana ada makan jagung bakar, kalau apa? Ibu-ibu ini semangat banget. Mereka mau sholat subuh di tahun. Tahun di puncak. Nanti dari tahun ke tempat saya 2 jam lagi. Makanya sampai acara jam 8 di Hono. Kita disambut sama orang sana. Nanti kalau udah sampai di tahun, nanti ada orang Cianjur yang kasih Sherlock kalau kagak dijemput. Ya tenang aja lah. Acaranya kapan Ustaz? Tanggal 29 Sabtu. Sabtu. Sabtu besok. Maaf ya, Cianjur mana? Apanya? Cianjur mana? Pokoknya cari dulu dah alun-alun Cibeber. Kalau udah sampai Cibeber, ya 7 kilo lagi. Nah, orang sana udah tahu dah.
kampungnya nama desanya kampungnya dulu Babakan Empang. Oh, di sini kita kan Babakan daun apa? Ya? Ya. Ini Babakan Empang, desanya namanya Giri Mulia. Itu kalau tahu begitu semua tahu, semua kampung tahu itu. Kecamatannya Cibeber. Kita sampai di alun Cibeber, ditanya mau kemana Babakan Empang untuk lagi Sherlock dikasih. Cuma tolong kasih tahu saya dulu, jangan sampai nanti nggak urusan. Ini orang banyak banget soalnya. Padahal laki udah saya larang, tapi mau ngikut juga, malah ada yang mau nyewa bus. Ya saya pikir kalau saya larang salah. Lalu tujuan kita ke sana ngapain? Satu, silaturahmi. Murid-murid saya tuh dari sini jadi satu. Nah, yang kedua, melihat masjid sendiri yang bapak yang nyumbang. Kayak apa tuh masjid? Memang belum sempurna benar, tapi granit udah pasang semua, tempat duduk udah semua, kubah udah jadi. Nah, yang belum, saya kemarin habis ngajar malam Kemis rapat, kesimpulannya orang yang mau ngecat kubah kita panggil minta 25 juta. Saya tawar 20 dikasih, saya kasih DP 5 juta. Nanti kubah kita atasnya Fatihah, di sampingnya Asmaul Husna, kemudian lampunya udah saya beli 25 juta, kemudian ininya ada 11 titik, tiap-tiap ini ayat. Kemudian itu sudah. Yang kedua, malam itu juga kerawangan. Ini semuanya kiai yang bikin. Ya, kalau yang kubah yang ngecat Kiai Cepi Hibatullah namanya. Jadi Kiai Cepi Hibatullah, orangnya pintar betul, ahli betul. Nah, saya janji insya Allah saya bantu pondok pesantrennya nanti. Syaratnya masjid udah jadi. Yang kedua Kiai Alamuddin yang akan bikin kerawangan. Nanti dibikin Asmaul Husna 99. Itu 8 meter. Di depannya ada akrilik. Kemudian di depan pintu Salamun qaulam mir rabbir rahim, Masjid Jami Baitul Izzi. Ini anak-anak ngapain sih kayak menelur aja. Jadi saya kalau nggak saya kasih tahu, sebab dari bapak saya dapat duit banyak untuk bangunan. Mau pergi syukur, kagak pergi nggak apa-apa, asal saya kasih tahu. Kalau saya kagak kasih tahu, kayaknya kagak adil. No tahu mau pergi. Ini udah saya kasih tahu, saya tawarin. Mau pergi, alhamdulillah. Kagak pergi Ustaz nggak sempet, ya nggak apa-apa. Nanti aja Ustaz dah, ya boleh aja. Ya. Sama saya mau pergi mau kagak. Nah, itu nomor 2, nomor 1 ini sumbangannya kan. Iya, sumbangannya nomor 1. Ibu-ibu juga yang pergi itu, yang mana pergi bayar 250 seorang. Buat apa? 100 buat yatim, 100 buat mobil, 50 buat nyumbang makan tuh. Itu yang saya ingin makan dari ibu-ibu. Ibu-ibu bilang Ustaz saya kagak pergi nggak apa-apa, yang penting cepet buat yatim. Jadi pergi kagak pergi, yatim mesti. Di sini kan udah saya terima kemarin. Ya. Oh ada yang belum, ya sekarang kagak apa-apa. Yang belum, yang udah jangan. Atau yang udah mau nambah, siapa yang ngelarang? Nggak ada ngelarang. Nah, inilah kita nanti dibangga. Oh ini masjid. Saya nggak pernah ngakuin masjid saya, masjid kita. Nah, insya Allah. Jadi ini aja. Jadi kesimpulannya malam nanti ngaji apa enggak? Ngaji aja ya. Sebentar malah saya ajarin niatnya, saya terangin pahalanya, dan kemudian ya, itu malam apa Jumat tuh ya? Ya, padahal malam Jumat itu saya habis subuh berangkat ke Cianjur, mau ngapa? Jadi khotib di sana, di masjid kita. Kemudian mau ngatur kalau saya datangnya hari Sabtu, acara hari Sabtu, ya repot, ya. Makanya hari Jumat. Kalau mau ngaji, boleh. Kalau andai kata nanti gini, bapak-bapak udah siap mau ngaji,
Tapi sayanya enggak itu. Saya bilang ngaji pre aja dah. Bapak bilang jawab, alhamdulillah. Ya, pokoknya itu aja dulu, nanti dengar. Kalau bapak datang aja, informasi nanti. Kalau saya pikir nggak ngapain, udah saya datang. Kalau bisa repot kagak ada sih. Ya, bapak habis subuh kita berangkat. Jadi coba bapak ke sana sekali aja males. Emang jauh, tapi saya 2 minggu sekali. Udah ke sana capek beli barang aja. Apalagi kemarin pas sampai langsung saya ke Cibubur belanja sampai zuhur pulang, saya tidur sebentar, lihat masjid, oh ini sebab apa, saya megang amanah dari bapak. Kalau gitu apa yang bapak sampaikan di sana bapak lihat, ya, insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma tahlana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ihfazna fa innaka khairul hafizin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Wa hab lana rihan thayyibatan kama hiya fi ilmik. Wansurha alaina min khazaini rahmatik. Wahmilna biha hamlal karamah ma'as salamah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana marrahati li qulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina wa amwalina. Allahumma yassir wa sahhil bina al-masjid Baitul Izzi fi Cianjur ila tamami. Allahumma sakhir wa yassir bina al-masjid Baitul Izzi fi Cianjur ila tamami. Allahumma sahil wa yassir bina al-masjid Baitul Izzi fi ila tamami. Allahumma sahil wa yassir nafaqata aitam wal fuqara wal masakin wal aramil wad du'afa alladzi ju'ala fi yaumis sabti al-hadi asara min syahri Muharram fi hadhihi sanati fi Masjid Jami Baitul Izzi Cianjur. Allahumma inna quluba ibadika fi qabdatik wa nasiyatahum fi yadik jalla sya'nu wajhik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.